Sungguh sayang banyak orang yang mengabaikan keutamaan-keutamaan dari sholat, di mana sholat mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ketika banyak orang mengalami berbagai masalah, berbagai ujian, cobaan, mereka lupa bahwa sholat adalah jalan keluar yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diusahakan. Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong melalui sabar dan salat. Maka di situ Allah ingin memberi kemudahan kepada setiap manusia. Bukan saja Allah hanya memberi ujian, kemudian tidak memberikan solusinya, tidak menunjukkan jalan keluarnya. Allah adalah Maha Hakim, Allah Maha Rahim, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Sayang. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menzolimi manusia sebagai khalik kepada makhluknya, selama manusia itu dia ingat kepada Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peranan sholat bukan sebagai ibadah semata, di mana ketika menunaikannya berarti sudah terpenuhi kewajiban, terlaksanakan apa yang difardukan. Tidak hanya seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat itu adalah sebagai jalan keluar, solusi dari segala masalah. Dan kita mesti ingat bahwa sejarah diturunkannya sholat ketika Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Sidratil Muntaha, maka disitulah hadiah sholat diberikan kepada umat ini, satu karunia yang luar biasa. Dan kita lihat dari sejarah itu, bagaimana bisa Allah turunkan sholat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umat ini dan diterapkan sebagai ibadah yang fardu, sebagai yang paling utama setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tidak ada lagi derajat yang paling tinggi yang melebihi sholat dari seluruh syariat yang telah diterapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, kita sudah mempelajari dalam sejarah apa yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu diceritakan dalam sejarah Rasulullah SAW bersama istrinya, bersama keluarganya, bahkan bersama seluruh Bani Hashim ketika itu diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Betul-betul diboikot. Ditutup akses, diblokir semua akses makanan, pernikahan, perjodohan. Kehidupan itu betul-betul seperti orang yang dipenjara. Tidak lebih dan tidak kurang, seperti orang yang dipenjara. Ditutup semua akses untuk menemui mereka. Makanan, minuman, segalanya. Sehingga apa yang terjadi? Kelaparan di mana-mana. Yang tua, yang muda, sampai ke bayi-bayi pun menderita, mengalami kelaparan yang luar biasa. Karena pemboikotan itu bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, tapi hampir 3 tahun, 2 tahun lebih. Rasulullah beserta keluarga dan seluruh kabilah Bani Hashim mengalami penderitaan yang luar biasa. Kelaparan, penyakit yang tersebar, penderitaan.
kepanasan, kedinginan yang luar biasa. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Tidak berhenti hanya di situ. Setelah terjadinya pemboikotan, apa yang terjadi berikutnya? Wafatnya Khadijah radhiyallahu anhu dan wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Kejadian-kejadian ini dari penderitaan ke penderitaan, dari terus ujian demi ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang Allah berikan setelah itu? Apa yang menjadi penawar? Apa yang menjadi penawar bagi Rasulullah SAW atas semua kesedihan itu? Maka sejarah menyatakan disitulah terjadinya Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW diajak jalan-jalan. Dan dari Isra dan Mi'raj itu buahnya adalah sholat. Maka betapa bahagianya Nabi SAW. Betapa bahagianya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan perintah sholat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang didapat setelah perjalanan panjang dari musibah-musibah, ujian-ujian, penderitaan-penderitaan. Lalu datang karunia salat. Itu sebagai penawar hati. Satu solusi penunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian, ketentraman dari semua masalah. Maka di situ berlakulah wasta'inu bisabri wassalam. Minta tolonglah melalui sabar dan sholat. Sholat adalah solusi. Perantara berhubungnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana yang tadinya para sahabat harus berwasilah melalui Nabi. Ada apapun mereka punya hajat, masalah, mereka mengeluh kepada Nabi. Mereka curhat kepada Nabi SAW. Untuk disampaikan kepada Allah. Namun setelah sholat, dengan adanya sholat, mereka bergembira karena bisa langsung berbicara dengan Allah, mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kekuatan sholat sebenarnya. Bagaimana dengan sholat bisa menyelesaikan masalah? Bagaimana dengan sholat bisa turun nusrah ghaibiyah dari Allah? Bagaimana dengan sholat bisa turun pertolongan Allah? Bagaimana dengan sholat bisa menarik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah yang diabaikan oleh umat. Permasalahan-permasalahan di depan mata. Masalah politik, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah akhlak dan etika, masalah keadilan, dan berbagai masalah lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan solusi yang luar biasa. Solusi yang bukan kaleng-kaleng, solusi yang bukan main-main. Solusi yang bukan sembarangan, yaitu sholat. Yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Berjamaah. Ditambah lagi dengan sholat-sholat masnunah. Baik itu muakkadah ataupun yang bukan muakkadah. Sholat-sholat qobliyah, sholat-sholat ba'diyah, sholat-sholat duha, sholat-sholat malam, sholat-sholat hajat, istikharah, dan sebagainya. Semua itu adalah jalan keluar dan solusi bagi permasalahan umat. Baik individu, infiradi, ataupun ijtimai, ataupun keseluruhan. Kalau letakkan di dalam sholat, itulah jalan keluar yang terbaik. Itulah jalan keluar yang Allah berikan sebagai pencipta manusia, penguasa segala hal, yang dapat memberikan solusi atas segalanya, menyelesaikan segala masalah melalui salat. Maka, mengapa kita tidak memperbaiki salat-salat kita? Memperbaiki ketawajuhan kita, kehusyuan kita, bacaan-bacaan kita, gerakan-gerakan kita dalam salat.
nilai, mutu, dan kualitas sholat umat, ketika itu diperbaiki, maka pertolongan Allah pasti akan datang. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka melakukan dan mereka mengamalkan, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apapun urusan, baik masalah duniawi, masalah ukhrawi, masalah agama, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun, mereka melaksanakan 2 rakaat dengan keyakinan dengan sholat-sholat mereka bisa menyelesaikan masalah, bisa menarik rahmat Allah, bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila umat ini dibenahi sholatnya, diperbaiki sholatnya, Allahu Akbar, maka dipastikan seluruh permasalahan umat ini akan diselesaikan oleh Allah, dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah peranan sholat. Maka dalam hal ini umat ini betul-betul dituntut untuk meningkatkan kualitas sholat, mutu sholat, untuk menyelesaikan berbagai masalah umat itu sendiri.